Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, senang jumpa lagi dengan saya di sini channel Terindah Suyadina. Channel yang berusaha untuk memberikan kontribusi kepada negeri ini dengan kebaikan-kebaikan yang terus disebarkan. Oke para sahabatku semua, dunia perpolitikan di Indonesia semakin hari semakin memanas menjelang pemilihan umum 2024 nanti. Khusus mengenai capres dan cawapres yang sedang beredar kali ini yang masih terjadi tarik ulur di sana sini. Kita mengetahui terakhir koalisi perubahan untuk perbaikan, yaitu Partai Demokrat, Partai PKS dan Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Terakhir ini kita dengar telah dirayu-rayu oleh Partai Demokrat untuk dijadikan wakilnya, khususnya pemimpin partai atau ketua umum Partai Demokrat, yaitu AHY, yang mana AHY ini adalah calon wakil presiden yang sebenarnya akan digadang-gadang atau sedang digadang-gadang untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Kan tetapi PDI dengan kesadaran yang sangat tinggi untuk menyatukan negeri ini, untuk merubah pola perpolitikan negeri ini, mengajak atau menyebut nama AHY untuk mewakili Ganjar Pranowo, yang mana Ganjar Pranowo merupakan calon presiden yang telah dideklarasikan oleh partai PDIP untuk menjadi presiden pada pemilu 2024 nanti. Dan salah satu cawapres yang tersebut atau termasuk dalam radar PDIP adalah AHY, yang mana AHY sebelumnya telah bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai presiden dalam koalisi Partai Perubahan. Tiga partai tersebut telah menandatangani sebuah fakta kesepakatan atau gentleman agreement antara tiga partai tersebut untuk saling mendukung Pak Anies maju ke menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Tentulah kita mengetahui dari ketiga partai yang mendukung Anies ini, Nasdem, PKS dan Demokrat, ini telah terjadi semacam ujian di mana ketua umum Demokrat dirayu-rayu untuk bisa pindah menjadi wakil Ganjar Pranowo. Apabila ini terjadi, bisa diyakini pencalonan Anies tak akan maju menjadi presiden atau gagal menjadi cawapres. Ini merupakan suatu keniscayaan karena syarat minimal 20% dukungan partai tidak terpenuhi. Apakah AHY benar-benar akan pindah atau bergabung ke mendampingi Ganjar Pranowo menjadi presiden? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagaimana kita ketahui, gentleman agreement ini suatu kesepakatan yang harus dipegang secara bersama-sama untuk disepakati, bukan untuk dikhianati. Tetaplah istiqomah AHY pada Anies, dan Anies tetaplah istiqomah untuk mengumumkan wakil presidennya, yaitu AHY. Tapi apabila nanti Anies Baswedan mengusulkan nama wakil presidennya adalah selain AHY, dengan berat hati kemungkinan Demokrat tetap bergabung, tapi kemungkinan para kader Demokratnya tidak 100% akan mendukung Anies beserta pasangan cawapresnya yang bukan AHY. Kan tetapi jika Anies Baswedan memilih AHY sebagai cawapresnya, setidak-tidaknya 80 hingga 90% daripada pendukung AHY atau Partai Demokrat, kader dan simpatisan Partai Demokrat akan tetap memilih Anies AHY sebagai capres dan cawapres. Tapi apabila yang dipilih adalah selain AHY, sangat diyakini tidak mencapai 50% yang akan memilih Anies sebagai capres. Dan ini perlu dipertimbangkan matang-matang bagi Anies untuk memilih cawapresnya. Tapi untuk melompat ke partai atau mendukung
Ganjar Pranowo sebagai presiden, ini juga merupakan suatu siksaan batin mungkin bagi Demokrat yang harus melepaskan. Dan saya sangat yakin AHY tidak akan bergabung dengan Ganjar Pranowo karena telah ada gentleman agreement untuk menjaga marwah daripada Partai Demokrat itu sendiri yang telah berkomitmen untuk tetap bersatu bersama Anies Baswedan. Tapi tentu dengan catatan tersendiri, jika AHY-nya yang menjadi wapres, akan secara total kader Partai Demokrat akan memilih Anies dan AHY. Tapi apabila Anies berpasangan dengan kandidat atau cawapres lain, tidak akan mencapai 60 atau tidak mencapai 50% kader Demokrat yang akan memilih Anda. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dia akan memilih Prabowo dan sebagian akan memilih Ganjar Pranowo. Dan ini perlu menjadi catatan bagi koalisi perubahan untuk perbaikan. Kan tetapi apa yang disebutkan oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPRD dan Ketua DPR RI dan juga sebagai salah satu Ketua Partai Demokrat ini menyebutkan sebagai arus baru perpolitikan Indonesia yang tidak terus-menerus memelihara dendam, yang mana dendam itu terjadi hanya pada kedua orang tua mereka di masa-masa lalu. Tentu sebagai generasi penerus, Puan Maharani berpikir seperti ini cukup cerdas. Bagus dia membuka peluang seperti ini bahwa pertengkaran orang tua jangan dilanjutkan kepada pertengkaran anak-anaknya, dan itu menjadi sebuah contoh bagi negeri ini yang sangat buruk. Sekali lagi saya apresiasi Puan Maharani untuk mau membuka diskusi dengan Partai Demokrat, di mana sejarah Indonesia mencatat dan seluruh Indonesia, bangsa Indonesia mengetahui pertengkaran antara ibumu dan bapaknya. Dan ini sangat langkah yang sangat bagus untuk perbaikan negeri ini, bahwa negara ini selanjutnya akan dipimpin oleh generasi muda, bukan generasi tua, apalagi generasi tua yang penuh dengan dendam dan iri dengki yang telah terjadi itu. Biarkanlah itu masa lalu, melangkahlah kepada masa depan, tetap membuka diskusi-diskusi politik dengan partai politik yang berbeda untuk membuka peluang-peluang yang terbaik untuk kemajuan negeri ini, untuk perbaikan status ekonomi Indonesia, dan juga untuk memajukan kecerdasan umum negeri ini tidak hanya 1-2 orang saja. Tentu membutuhkan keterlibatan seluruh kader-kader bangsa yang sebagian besar telah bergabung di partai-partai politik yang ada di negeri ini, dan sebagian besar pengurus-pengurus partai politik itu semua berpotensi untuk memimpin negeri ini. Untuk itu, jangan cemari perpolitikan di negeri ini dengan dusta-dusta, dengan kebohongan-bohongan, dan dengan pengkhianatan-pengkhianatan terhadap negeri ini. Semoga Pilpres, semoga pemilihan anggota legislatif berjalan lancar sehingga berlanjut pada pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan kepala daerah secara serentak nanti akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan Indonesia baru yang benar-benar baru, dengan suasana perpolitikan yang baru, dengan generasi yang lebih fresh memandang kemajuan zaman di masa yang akan datang ini. Lalu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang pintar dan cerdas, insya Allah kita akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain, dan 2045 membawa Indonesia menjadi negara maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.